Dalam kegiatan belajar satu, kita akan membahas pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas rendah. Berikut pemaparannya. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah biasanya menggunakan pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Dalam strategi pembelajaran tematik, ada yang perlu dipahami, yaitu dalam menanamkan konsep atau pengetahuan dan keterampilan peserta didik tidak perlu didrill. Peserta didik belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep yang lain yang sudah dipahami. Sesuai dengan perkembangan fisik dan mental peserta didik sekolah dasar, pembelajaran pada tahap ini harus mempunyai ciri-ciri berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung pada peserta didik, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Berikut keunggulan pembelajaran tematik, yaitu relevan, menyenangkan dan berkesan, menumbuhkan keterampilan berpikir, dan dapat mengembangkan keterampilan sosial. Dalam peran tema, mudah memusatkan topik, pemahaman materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan, guru dapat menghemat waktu. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik. Dalam pelaksanaan pembelajaran harus bermakna dan utuh. Pilih tema yang terdekat dengan peserta didik, harus mengutamakan kompetensi dasar. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun pembelajaran tematik. Mempelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama setiap mata pelajaran. Memilih tema yang dapat mencakup semua kompetensi, membuat matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema. Berikut ini penjelasan tiap-tiap komponen dalam perencanaan berbicara di kelas rendah, yaitu mencantumkan identitas terdiri atas nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Selanjutnya merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, menentukan kegiatan pembelajaran, dan menentukan penilaian. Berikut langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan berbicara di kelas rendah. 1. Orientasi. Memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan dibelajarkan dengan cara menunjukkan benda yang menarik, memberikan ilustrasi, membaca berita di surat kabar, menampilkan slide animasi. Kedua, apersepsi. Memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, motivasi. Guru memberikan gambaran manfaat mempelajari gempa bumi, bidang-bidang pekerjaan berkaitan dengan gempa bumi. Yang keempat, pemberian acuan. Biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari, dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pembelajaran secara garis besar. Yang kelima, pembagian kelompok belajar. Pada kegiatan inti, biasanya menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, seperti eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Lalu, elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Selanjutnya, konfirmasi. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk tulisan, isyarat, maupun hadiah.
memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber, dan dapat memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi. Pada pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas tinggi, terdapat tahapan perkembangan berpikir, yaitu konkret, integratif, dan hierarkis. Selanjutnya, kita akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah dan tinggi. Seperti kita pahami bersama, dalam membaca seseorang dituntut untuk mampu menghubungkan informasi yang diperoleh dari teks dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Ini menunjukkan bahwa kejernihan kognitif memegang peranan penting dalam keberhasilan membaca. Oleh karena itu, dalam pembelajaran membaca, tugas-tugas yang dengan sengaja melatih kemampuan kognitif murid dalam menghubungkan informasi tekstual dengan skemata yang dimiliki memegang peranan penting. Perencanaan pembelajaran fokus membaca, seorang guru yang profesional dalam menangani bidang garapannya sangat menentukan keberhasilan pembelajaran di kelas. Salah satu ciri guru yang profesional adalah selalu merencanakan pembelajaran yang akan dilakukannya dengan baik. Lalu, hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan guru sebelum pelaksanaan pembelajaran fokus membaca di kelas ini? Yaitu memilih bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran membaca bisa berasal dari berbagai sumber, mulai dari buku teks, majalah anak, dan buku cerita. Selanjutnya, pemilihan metode. Pemilihan metode hendaknya dipilih sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi kelas. Metode apapun yang digunakan, keberhasilannya bergantung pada kemampuan guru dalam menggunakan metode yang sesuai dengan tingkat kecocokan guru dan siswanya. Artinya, guru yang membawakan metode itu menunjukkan penguasaan dan strategi yang tepat, dan siswa yang belajar dengan metode tersebut juga merasa cocok dan lebih memudahkan dalam menangkap materi pembelajaran yang diberikan guru. Selanjutnya, merancang kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, menyusun penilaian dalam membaca. Selanjutnya, kita akan membahas pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas rendah dan tinggi. Dalam pembelajaran berbahasa dengan fokus menulis, disarankan untuk menggunakan pendekatan whole language. Pembelajaran tersebut dilaksanakan secara terpadu. Untuk dapat mewujudkannya, seorang guru tentu saja dituntut untuk mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Berikut komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. 1. Kompetensi dasar. Sebelum Anda merancang pembelajaran, tentu saja terlebih dahulu Anda harus memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Melalui SK dan KD, inilah Anda dapat mengembangkan tujuan pembelajaran dan indikator. Yang kedua, pemilihan materi pembelajaran. Materi yang akan dipilih hendaknya menunjang dalam pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pemilihan materi atau bahan ajar, hendaknya seorang guru berpedoman pada kriteria, yakni nilai kependidikan, kebermaknaan, dan kemanfaatan. Selain itu, pemilihan materi pembelajaran juga harus memperhatikan gradasi tingkat kesulitan, yakni hendaknya dimulai dari yang mudah menuju yang sukar, dari yang konkret menuju yang abstrak, dan dari yang dekat menuju yang jauh, dari yang familiar menuju yang asing. Yang ketiga, metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan optimal jika guru salah memilih metode yang digunakan.
Dengan demikian, guru harus pandai memilih dan memilah metode mana yang sesuai digunakan, baik ditinjau dari sudut karakteristik kelas, materi, maupun fokus pembelajarannya. Yang keempat, masuk ke penilaian. Penilaian dapat diartikan sebagai proses untuk menghimpun informasi secara menyeluruh berkaitan dengan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Secara umum, penilaian dalam pembelajaran menulis dapat dibagi menjadi dua, yakni penilaian terhadap proses dan penilaian terhadap hasil menulis. Penilaian yang pertama dilaksanakan selama proses pembelajaran menulis itu berlangsung. Penilaian yang kedua dilaksanakan melalui tes menulis formal secara khusus.